Hi Borussia fans, I'm very excited to be here. Can't wait to see you all and see you in the next season. In Indonesia, when I came there, I thought, okay, who's the DJ? I need to speak with him. Setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Borussia Mönchengladbach beberapa waktu lalu, meski baru akan bergabung pada awal musim depan, kedatangan Kevin Dijk sudah memberikan dampak besar khususnya di media sosial klub Bundesliga tersebut. Ya, dalam unggahan terbarunya di Instagram, Kevin Dijk sama berada di Stadion Borussia Park dan menyapa para penggemar dengan pesan singkat "Excited to be here". Unggahan tersebut pun langsung diserbu ribuan komentar, sebagian besar dari netizen Indonesia yang menyambut antusias kabar tersebut. Seperti yang kita tahu, kedatangan Kevin Dijk ke Mönchengladbach dikonfirmasi melalui transfer bebas dari FC Copenhagen, di mana sang bek akan bergabung setelah menyelesaikan sisa kontraknya di klub lamanya. Dan Mönchengladbach sendiri memberikan kontrak jangka panjang selama 5 tahun untuk pemain berusia 27 tahun itu, yang berarti ia akan membela Die Vochlen hingga 2030 kelak. Resmi bergabungnya Kevin Dijk membawa keuntungan besar bagi Borussia Mönchengladbach, terutama dari sisi engagement di media sosial. Para penggemar asal Indonesia menyerbu unggahan klub terkait pemain kelahiran Belanda tersebut, yang mana salah satu penggemar Mönchengladbach lewat akun X yang membagikan unggahan terkait pemain lain dengan Kevin Dijk. Ya, unggahan pemain lain hanya memperoleh 7.000 suka dan 156 komentar, sedangkan unggahan tentang Kevin Dijk mencapai 85.000 suka dan juga lebih dari 700 komentar. Tak hanya itu saja, jumlah pengikut Instagram Borussia Mönchengladbach melonjak hingga menembus 1 juta setelah pengumuman transfer Kevin Dijk itu. Hal ini juga semakin menegaskan popularitas pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut. Dan dengan dampak yang begitu besar ini, Kevin Dijk bukan hanya menjadi tambahan kekuatan di lini pertahanan Mönchengladbach, tetapi juga membawa potensi komersial berkat basis penggemarnya yang besar, khususnya dari Indonesia. Ya, perekrutan Dijk membuat fans Jerman terheran-heran, bukan hanya karena kualitasnya, tetapi juga antusiasme dari netizen Indonesia. Mereka menyoroti unggahan perkenalan Kevin Dijk di akun Instagram resmi Borussia Mönchengladbach yang jumlah like-nya mencapai 700.000. Padahal unggahan sebelumnya Borussia Mönchengladbach hanya mendapat like sekitar 10.000 hingga 20.000 saja. Sebelumnya, Direktur Olahraga Mönchengladbach Roland Virkus mengungkapkan bahwa Kevin Dijk merupakan pemain yang punya kualitas dan juga pengalaman. Selain itu, dia menyatakan bahwa tim berjuluk Die Vochlen ini akan sangat cocok bagi perkembangan karir dari Kevin Dijk. Tapi ternyata di luar dari itu, meledaknya media sosial resmi klub yang mungkin jarang dirasakan oleh fans lokal Mönchengladbach hingga membuat salah satu fans melalui akun X tidak bisa menyembunyikan rasa kaget dengan mengatakan, efek Indonesia itu nyata. Ya, meski begitu, efek Kevin Dijk ini tentu diharapkan tidak hanya sebatas dari media sosial, tapi juga di lapangan hijau nantinya. Diketahui pemain berusia 28 tahun tersebut baru akan memperkuat Mönchengladbach mulai musim depan, dan setelah menandatangani kontrak, Dijk kembali ke Copenhagen untuk menuntaskan musimnya. Dijk bersama Copenhagen memulai laga resmi di 2025 saat menjamu Heidenheim di playoff 16 besar Conference League pada 13 Februari. Sedangkan laga Copenhagen dalam lanjutan Superliga Denmark musim ini dimulai pada 17 Februari ketika bertandang ke Randers FC. Ya, Direktur Olahraga Gladbach Roland Virkus benar-benar melihat potensi dari Kevin Dijk sebagai pemain versatile di sektor pertahanan. Terbukti di musim ini, ia sudah memerankan menjadi bek tengah sebanyak 13 kali, bek kiri 12 kali, bek kanan 6 kali, dan sekali menjadi gelandang bertahan. Tak cuma jago bertahan, Kevin Dijk juga jago dalam mencetak gol, di mana ia sudah melesakkan 9 gol dan 3 assist untuk FC Copenhagen di musim ini. Dengan kepindahannya ke Borussia Mönchengladbach, Kevin Dijk juga sekaligus menorehkan sejarah baru sebagai pemain Indonesia pertama yang berlaga di Liga Jerman. Kevin Dijk memang sudah berpaspor Indonesia sejak akhir tahun lalu. Ia memiliki kewarganegaraan Indonesia dan sudah membela skuad Garuda saat melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 November lalu.
Selain menjadi pemain yang amat dibutuhkan Borussia, timnas Indonesia juga begitu mengeluhkan nama Kevin Dykes sebagai pemain bertahan top yang bisa menjadi benteng belakang tim nasional untuk mengarungi ajang kualifikasi Piala Dunia. Kevin Dykes menjadi nama yang kemungkinan besar bakal dipanggil Coach Patrick menilik jam terbangnya yang terbilang sangat oke. Ia tampaknya juga bakal membuat gebrakan baru saat kembali memperkuat skuad Garuda Maret nanti. Pernyataan ini disampaikan oleh Kevin Dykes sendiri dalam sebuah video perkenalan resmi yang dirilis oleh klub barunya Borussia Mönchengladbach, di mana dalam video tersebut dia mendapatkan pertanyaan mengenai pengalamannya bersama timnas Indonesia. Nah, salah satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Kevin Dykes ialah mengenai kehadiran sosok DJ alias disc jockey di timnas Indonesia. Sosok ini merupakan pemain yang biasanya menjadi pemutar lagu di ruang ganti. Bahkan lebih menariknya, Kevin Dykes mengaku bakal membawa speaker ketika nantinya memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk membuat hidup ruang ganti. Patut dinanti apakah Kevin Dykes bakal menjalankan rencana itu atau tidak. Agendanya bersama skuad Garuda baru akan ada pada Maret nanti di lanjutan babak ketiga kualifikasi. Tentu, melihat bagaimana popularitas seorang Kevin Dykes ini, hal itu juga tak lepas dari perannya sebagai pemain anyar di timnas Indonesia yang membuat klub-klub besar merebutkannya. Melejitnya pemain timnas ini tak hanya dirasakan oleh Kevin. Elkan Bagot yang sebelumnya dinaturalisasi membela Ipswich Town U21, sekarang pun merupakan bek andalan klub Liga 3 Inggris, Blackpool FC. Tentu jika tampil oke bersama Blackpool FC di sisa musim ini, bek bertinggi badan 196 cm ini berpotensi dibawa pulang Ipswich Town pada musim panas 2025. Saat ini Ipswich Town bersatu sebagai salah satu kontestan Premier League di musim ini. Selain Elkan, JIZ kini berstatus sebagai bek nomor 1 di Venezia FC. Statusnya sebagai wakil kapten Venezia FC menunjukkan betapa hebatnya bek bertinggi badan 190 cm ini dalam mengawal lini pertahanan timnya. Saat mendapatkan paspor Indonesia pada Desember 2023, JIZ masih main di Serie B. Sekarang pun JIZ eksis di Serie A bersama Venezia dan rutin berduel dengan penyerang-penyerang top dunia seperti Romelu Lukaku, Dusan Vlahovic hingga Lautaro Martinez. Tak berhenti di Bangjai, Ragnar Oratmangun juga mengalami peningkatan karir sejak bergabung dengan timnas Indonesia. Saat mengambil sumpah WNI pada Maret 2024 lalu, Ragnar Oratmangun mementas di Eredivisie bersama Fortuna Sittard dan sekarang pesepak bola 26 tahun ini berkarir di Liga Belgia bersama FC Vidender. Secara peringkat, Liga Belgia masih di atas Eredivisie, yakni peringkat ke-8 berbanding 13. Nah, kemudian nama terakhir ialah Eliano Reinders, di mana saat mengambil sumpah WNI pada September 2024 lalu, Eliano Reinders merupakan pemain cadangan di PSV Zwolle, di mana pernah dari pekan ke-6 sampai 8 Eredivisie musim ini, adik dari Tijani Reinders itu harus rela duduk di bangku cadangan. Tapi sekarang Eliano Reinders kembali merebut status pemain andalan PSV Zwolle, di mana dalam 5 pekan terakhir Eredivisie musim ini bersama PSV Zwolle, Eliano Reinders telah 4 kali turun sebagai starter. Tentu saja efek nyata usai membela timnas Indonesia ini membuat para pemain keturunan lain berbondong-bondong untuk ingin ikut memperkuat tanah leluhur yang tak lepas dari melejitnya karir para punggawa Garuda.